Shalom dan assalamualaikum untuk teman-teman dan Enci. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar pengukuran dan pelaporan kinerja pemerintah. Sebelum saya lanjut pada pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Muhammad Fitra Talibo, yang kedua ada Putra Des Kolinuk, yang ketiga ada Anjani Sasako, yang selanjutnya ada Kristania Mangumbas, dan yang selanjutnya yaitu ada saya sendiri, Claudia Mangangkung, dan yang selanjutnya yaitu Elgian Lijut, dan yang terakhir ada Vita Mandale. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap dari instansi pemerintah wajib menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan terstruktur. Nah, pelaporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dari tingkat kinerja yang dicapai. Definisi, pengukuran kinerja pemerintah adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi, terutama untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Elemen pokok. Ada beberapa elemen pokok dalam suatu pengukuran kinerja, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Ketiga, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Keempat, evaluasi kinerja. Kelima, feedback. Dan keenam, penilaian kemajuan organisasi. Elemen pokok sektor publik. Elemen pokok pengukuran kinerja sektor publik meliputi yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Laporan kinerja LAKIN atau sebelumnya disebut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIN adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat mempertanggungjawabkan secara periodik. Hal terpenting dalam penyusunan LAKIN adalah pengukuran kinerja evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Untuk menyusun LAKIP tersebut dibuat SAKIP. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai dari SAKIP tersebut adalah antara lain yang pertama itu menjadikan instansi pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua ada terwujudnya transparansi instansi pemerintahan. Yang ketiga terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat ada terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Alat ukurnya yang pertama ada balance scorecard. Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja. Salah satunya dengan menggunakan balance scorecard atau biasa disebut BSC. Di dalam BSC terdapat 4 perspektif yang dinilai, yaitu yang pertama perspektif keuangan atau finansial, yang kedua perspektif konsumen atau customer, yang ketiga perspektif proses bisnis atau intern, yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau grow and learn. Audit kinerja atau value for money adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada konsep audit kinerja atau value for money,
yang merupakan peluasan ruang lingkup dari audit finansial. Adapun indikator pengukuran kinerjanya terdiri dari 3, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran kinerja ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggarannya. Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar daya guna anggaran dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Sedangkan efektivitas itu berkaitan dengan seberapa tepat dalam pencapaian target dengan cara membandingkan outcome dengan output. Selanjutnya adalah definisi critical success factor atau faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area CSF ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci, finansial, dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Suatu CSF dapat digunakan sebagai indikator kinerja atau masukan dalam menetapkan indikator kinerja. Identifikasi terhadap CSF dapat dilakukan terhadap berbagai faktor, misalnya potensi yang dimiliki organisasi, kesempatan, keunggulan, tantangan, kapasitas sumber daya, dana, sarana prasarana, regulasi, atau kebijakan organisasi, dan sebagainya. Nah, oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi kami mengenai konsep dasar pengukuran dan pengelolaan kinerja pemerintah yaitu untuk memastikan di mana pengukuran dan pelaporan kinerja pemerintah berperan penting dalam memastikan tata kelola yang baik, yang meningkatkan transparansi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran negara.